Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah karamah yang kedua yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga, yaitu kepedulian lingkungan terunyuh hati oleh sejumput rumput. Perlawatan demi perlawatan dilakui oleh Raden Said sebagai pengembara. Lantaran letih, beliau istirahat sejenak untuk menghilangkan penat di sebuah hutan yang bernama Jatiwangi. Berhari-hari beliau menetap di situ dengan makan makanan seadanya yang ada di hutan. Kehidupan istana tidak membuatnya manja seperti sebahagian besar putra mahkota kerajaan. Beliau sanggup melintasi kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya di dalam lingkungan istana. Raden Said banyak belajar dari kehidupan masyarakat. Pengalaman itu adalah bekalnya pada saat menjalani kehidupan di tempat pengusiran. Pelajaran yang sangat berharga baginya adalah menghargai keadaan yang serba kekurangan. Untuk makan pun beliau harus mencari di belantara hutan. Angin malam membuat tubuhnya harus meringkuk dalam dingin. Nyamuk yang bergentayangan merayu dirinya. Dalam keadaan gelap gulita yang hanya disinari oleh rembulan, beliau menekuk lutut sendirian sembari merenungi keadaan dirinya sebelumnya. Raden Said tidak menyesal perbuatan yang sudah dilakukannya. Bahkan beliau bangga dapat membantu sesama, membantu rakyat yang sedang disergap oleh kelaparan. Selama menjadi perampok, beliau tidak secuil pun makan hasil curiannya. Semua hasil yang ia curi hanya untuk fakir miskin. Semakin beliau memasuki dunia perenungan yang matang, tidak terlintas di benaknya bahwa pekerjaan yang dilakukan olehnya salah. Dengan berbuat demikian, hatinya sudah senang. Pada saat-saat itu, Raden Said dikagetkan oleh seorang yang berjalan di hutan. Orang tersebut memakai baju putih dan membawa tongkat yang berkilau ketika ditempa oleh sinar matahari. Pancaran itulah yang menggoda orang yang memiliki Lokajaya itu untuk kembali merampok dan diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Namun ia ditahan oleh suara hatinya karena yang ia lihat bukan orang kaya raya yang membawa banyak harta. Kemudian ia berpikir ulang untuk merampok karena yang dilihatnya adalah orang tua yang sudah renta. Namun, ia juga berpikir bahwa orang tua yang dilihatnya termasuk orang kaya yang bisa menyamar. Di antara kedua perasaan yang terbentur itu, Raden Said memilih merampok. Pikirnya, gagang emas yang ada di ujung tongkat itu dapat dijual untuk diserahkan bagi orang-orang yang sedang kelaparan. Sambil mawas, ia memperhatikan gelagat orang tua yang sudah diintainya sejak tadi. Ia mengejar dan menghadang orang tua tersebut. "Wahai Kisana, aku lihat kamu tidak rabun, apalagi buta. Aku berharap sedikit kiranya kamu menyerahkan tongkatmu itu," ujar Raden Said dengan lagaknya perampok. Matanya mendelik pada saat menatap tongkat yang bergagang emas. Memang demikian adanya. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa manusia membutuhkan sesuatu untuk menjadi petunjuknya, jawab orang tua itu. "Maksudmu?" tanya Raden Said terkejut. "Bagimu mungkin tidak butuh tongkat yang ini karena kamu masih dapat berjalan. Sedangkan bagiku tongkat ini sebagai sebuah petunjuk untuk berjalan. Ada kalanya terang, tetapi tidak membuat orang tersebut tahu dan mengerti. Bahkan manusia terjebak dalam terang, apalagi gelap, ya semakin tidak menentu," ujar orang tua dengan bijaksananya. Terlihat tubuhnya orang tua itu setengah membungkuk dan tangannya memegang tongkat. Matanya yang sunyi menatap pria yang menyandang nama Lokajaya itu. "Baiklah, itu mungkin kata-katamu saja. Sedangkan aku menginginkan tongkat yang ada padamu saat ini juga," bentak Raden Said. Tanpa banyak bicara, Raden Said mendorong orang yang berbaju putih itu dan mengambil tongkat tersebut dengan bangga. Tongkat bergagang emas telah berada di tangannya dan akan segera menjualnya. Setelah ingin berlalu dari hadapan orang tua tersebut, betapa ia kaget bukan kepalang. Ternyata gagang emas di tongkat yang ia pegang terbuat dari kuningan. Orang tua yang tersungkur itu menangis sejadi-jadinya. Kejadian ini membuat Raden Said kaget. Dalam hatinya terbesit untuk mengembalikan tongkat yang direbutnya tanpa sebuah perasaan berdosa. "Jangan menangis, wahai Kisana, biar aku kembalikan tongkatmu ini. Aku sudah tidak sudi memilikinya,"
Ternyata gagang tongkat ini terbuat dari kuningan biasa, kata Raden Said. Bukan persoalan tongkat yang aku tangisi, bukan pula karena ia yang buat aku harus menyesal sedemikian rupa. Bukan pula itu juga yang membuat aku merasa berdosa. Tidak, jawab orang tua itu. Lantas apa yang membuatku sedemikian bersalah? Tanya Raden Said. Saat kamu mendorongku, aku tersungkur dan tanpa disengaja aku telah mencabut beberapa rumput. Padahal aku tidak menginginkannya. Sebuah kesia-siaan telah aku lakukan, jawab orang tua itu sembari menangis. Apa? Hanya persoalan rumput kamu bersedih seperti itu? Aneh. Di antara keterkejutan dan tidak masuk akal perkataan orang tua itu, Raden Said berkaca pinggang. Bagimu mungkin tidak, tetapi bagiku hal ini suatu perasaan yang tidak begitu mengenakkan. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan kelakuanku ini kepada Tuhan? Andai saja buat makan ternakku, sungguh itu memang suatu kewajiban. Sedangkan aku tidak menginginkannya. Bagaimana nasib rumput setelah ini? Ia akan layu dan tidak akan bermanfaat. Aku sudah berbuat dosa. Semoga Tuhan mengampuniku atas kelakuanku ini, kata orang tua itu. Perasaan kaget menyergap Raden Said. Sungguh di luar dugaannya, banyak orang yang menangisi karena kehilangan harta bendanya. Namun orang yang sudah sepuh ini tidak merasa kehilangan barang miliknya. Ia menangis karena hanya mencabut rumput yang sebenarnya sudah lumrah. Keanehan mengupung dirinya. Siapakah kamu, hai Kisana? Sungguh aku begitu kagum padamu, tanya Raden Said. Aku hanya orang biasa. Dan kalau boleh tahu, apa yang kamu inginkan di sini? Orang tua itu balik bertanya kepada Raden Said. Aku Raden Said. Aku menginginkan harta benda untuk membantu orang-orang saat ini dilanda kelaparan, jawab Raden Said. Sungguh mulia pekertimu sesuai namamu. Hanya saja jalan yang kamu lakukan itu salah, ujar orang tua itu. Maksudmu bagaimana, Kisana? Tanya Raden Said keheranan. Begini saja, wahai anak muda, kamu mencuci baju kotorku dengan kencing. Apa tindakanmu itu benar? Tanya orang tua itu dengan perumpamaan. Itu tidak bakal aku lakukan, karena perbuatan tersebut sungguh perbuatan kebodohan. Bukan malah membuat bajuku harum, tetapi sebaliknya, jawab Raden Said. Begitulah perumpamaan kelakuan yang kamu lakukan. Kamu ingin membantu mereka, tetapi dengan barang yang tidak halal. Sesungguhnya Allah akan menerima amalmu jika perbuatan yang kamu lakukan berada di jalannya. Bila hanya itu yang kamu inginkan, maka ambillah barang itu. Orang tua itu menunjuk sebuah pohon aren. Pada saat itu juga pohon aren tersebut berubah menjadi emas. Lokajaya terkesiap melihat aksi yang diperagakan oleh orang tua tersebut. Ia mengamati dengan olah kanuragannya, tetapi itu bukan sihir, melainkan sebuah kenyataan. Ia melangkah tergesa-gesa, kemudian memanjat pohon aren emas tersebut. Memang benar, itu emas. Sesaat kemudian, ia memetik pohon aren dan berguguran yang menimpa kepala Lokajaya. Ia pingsan. Tak lama kemudian, ia bangun dan melihat pohon aren sudah berubah menjadi biasanya. Dengan sakit di sekujur tubuhnya, ia mengamati keadaan. Orang tua yang tadi bersamanya sudah menghilang. Dengan sigap, Lokajaya pun bangun dan mengejar orang tua tadi. Dalam pikirannya terbesit bahwa kalau orang tua tadi bukan orang biasa. Bisa jadi ia adalah ulama ataupun waliullah. Ia hendak mengejar untuk berguru kepadanya. Ia berlari kencang, mengarahkan seluruh kesaktiannya. Tampak di depannya orang yang tadi ditemuinya berjalan santai, sedang dirinya sudah berlari kencang. Pada akhirnya, ia juga dapat menjangkau orang tua tersebut, dan tampak ia berada di belakangnya. Wahai Kisana, tunggu, terimalah aku menjadi muridmu. Lokajaya terengah-engah. Ia terkesiap melihat orang tua yang berbalik ke arahnya. Tidak terlihat keringat di keningnya, apalagi napas terengah-engah. Apakah kamu mampu memenuhi syarat yang akan aku ajukan kepadamu? Jika tidak, jangan sama sekali, kata orang tua itu. Apapun syarat yang kamu berikan, akan aku terima, jawab Raden Said mantap. Baiklah. Orang tua itu menancapkan tongkatnya ke tengah pinggir sungai.
Cuma itu, tanya Lokajaya. Jagalah tongkat ini sampai aku datang lagi kepadamu, pinta orang tua itu. Pada saat itulah Lokajaya melakukan samadhi di pinggir kali. Saking lamanya tubuhnya dibelit akar. Hingga beberapa tahun kemudian, orang tua itu datang untuk membangunkan Lokajaya dari samadhinya. Orang tua yang menjadi guru Lokajaya itu bernama Sunan Bonang. Lalu Sunan Bonang membawa Lokajaya ke Tuban. Kemudian Lokajaya dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga kali. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.